Kak Jun. Aduh Kak Jun, dari tadi aku nyari ternyata kamu di pantai Kak Jun. Tahu kan hari ini hari Minggu? Oh iya Kak Lucy. Ini sudah jam 8 loh Kak Jun. Oh iya jam 8 ini Kak Lucy. Ayo kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ya itu ada adik Superkid di rumah. Shalom adik-adik Superkid. Apa kabar? Pasti sehat ya. Luar biasa ya Kak Jun ya. Iya. Nah adik-adik Superkid, hari ini kita akan memulai ibadah online. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah online hari ini? Pasti sudah siap semangat ya Kak Jun ya. Iya. Nah Kak Jun, sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita yel-yel dulu yuk. Masih ingat nggak adik-adik yel Superkid? Masih Kak Jun? Pasti ingat dong. Dong. Yang semangat ya Kak Jun ya. Pasti itu. Oke ya. Superkid ceria, sehat, kuat. Hahaha. Kurang seru nih Kak Jun. Iya kurang seru ini, kurang semangat. Sekali lagi Kak Jun ya. Iya. Oke adik-adik Superkid. 1, 2, 3. Superkid ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yes, semua pada semangat nih Kak Junior. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Lucy Kak Jun berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami anak-anak Superkid ingin memulai ibadah online. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami urapan sehingga kami sungguh-sungguh beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah online adik-adik Superkid. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik Superkid yang ada di rumah. Hari ini Kak Lucy ditemani oleh Petra. Yes. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan ya Petra ya. Iya. Semangat dong adik-adik. Yuk bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Lucy dan Petra. Siap-siap adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yes, semangat adik-adik. Semangat dong Kak. Iya dong Petra. Sekali lagi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Yeay. Nah, adik-adik, sejak ada Yesus dalam hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di hidup kita. Ya, adik-adik siap memuji Tuhan ya? Diam dong. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih Allah itu sungguh terbukti dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Allah itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Amin. Engkau merelakan Engkau mati di kayu salib Ya Tuhan. Yesus. Kami sungguh Haleluya. berterima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah,
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Anak-anak semua shalom. Ya, ayo ikuti Opa berdoa ya. Semua yang ada di rumah, semua sehat, semua bahagia karena Tuhan Yesus. Ikuti Opa berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, angka COVID di Indonesia turun drastis. Dalam nama Yesus, angka kematian karena COVID di Indonesia turun drastis. Dalam nama Yesus, angka kesembuhan naik drastis. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak katakan haleluya. Amin, amin, amin. Opa mau tanya sama kalian. Ya. Siapa di sini yang punya adik? Angkat tangannya di rumah. Ya, dulu waktu adik kalian belum lahir kan di dalam perut mama kan? Ya, masa di pipinya mama? Enggak lah ya. Masa di tangannya mama? Enggak, di perutnya mama, di perutnya mama sini ya. Opa mau tanya sama kalian, siapa yang kasih kalian adik? Ayo, yang bisa jawab. Yang ngasih adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, mana bisa makan buah durian lalu mamanya punya adik? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Itu semua pasti dari Tuhan. Tapi pagi hari ini ada seorang oma namanya Oma Rahel, ya. Judul khotbah Opa hari ini tentang don't be jealous, jangan iri sama handphonenya orang lain, sama sepeda motornya orang lain, sama rumahnya orang lain, ya. Jangan iri sama orang lain pokoknya, ya. Jadi Opa mau khotbah tentang jangan iri. Lah, Tante Oma Rahel ini ternyata dia berkata begini. Sebelumnya Opa tanya yang kali yang kedua. Kamu tahu nggak, kalian tahu nggak dengan buah ini yang ditampilkan di layar TV atau HP kalian? Buah ini. Tahukah Anda buah ini? Ya. Buah ini namanya buah apa? Anak-anak ada yang tahu? Ya, ini adalah buah dudaim. Belum pernah makan buah dudaim? Buah dudaim ini anak-anak zaman dulu dipercaya kalau orang makan buah dudaim bisa punya anak. Ya, ternyata itu cuma mitos. Itu salah. Itu banyak dipakai orang-orang kafir yang tidak percaya Tuhan, dipakai oleh dukun-dukun, ya. Sebab tadi anak-anak sudah menjawab, yang ngasih, ya, kamu adik adalah Tuhan. Tapi coba kita lihat ini, ya, dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Kejadian 30 ayat 14. Ketika Ruben
pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Lalu kata Rakel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu ini. Ya ampun, ya, Oma Rakel bilang kalau aku makan buah dudaim, aku bisa punya anak. Anak-anak Oma Rahel ini iri. Karena apa? Karena kakaknya yang namanya Oma Lea itu bisa punya anak. Jadi dia iri, ya, sehingga dia ngaco loh, pikirannya kacau loh. Masa makan buah dudaim kok bisa punya anak, ya? Kenapa? Karena dia iri. Makanya orang yang iri itu pikirannya jadi gak waras, gak normal, yang bisa melakukan apa saja untuk menuruti rasa irinya di dalam hatinya yang tidak pernah puas. Anak-anak, kalau kita iri pernah bisa puas enggak? Enggak, ya. Itu hanya mengalahkan rasa puas di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga Oma Rahel ini segala jalan ditempuh, semua jalan, ya, diambil, direbut, nggak peduli nyakiti orang lain. Bayangkan anak-anak, Ruben waktu itu umur 10-11 tahun loh. Tiba-tiba dia pulang, ya, dari bermain, bawa buah tadi apa? Buah dudaim. Tiba-tiba dirampas loh sama Oma Rahel, ya. Jadi pastinya Ruben pasti menangis, menjerit, oh tante nakal begitu, ya. Oh, dia ambil supaya apa? Supaya pikirannya yang tidak waras dari Oma Rahel kalau makan buah dudaim bisa punya anak. Anak-anak semua yang ada di rumah, ya, kita tidak boleh iri. Tadi Opa sudah katakan kalau kamu lihat, ya, apa namanya, HP temenmu yang lebih bagus, boleh iri nggak? Nggak boleh iri. Tuhan nggak suka kalau kamu lihat sepeda motor atau mobilnya teman kamu bagus, kamu tidak boleh iri. Kalau kamu melihat ada teman-temanmu punya mainan, ya, yang lebih bagus, kamu nggak boleh iri loh. Kalau ada teman-temanmu yang lebih kaya dari kamu, nggak boleh iri. Tuhan tidak suka kalau kita iri. Anak-anak, jangan hitung berkat Tuhan yang kamu nggak punya. Nanti kamu bisa iri, ya. Tapi hitunglah berkat Tuhan yang sudah diberikan sama Tuhan kepada kamu. Hari ini kamu sehat, ya kan? Hari ini kamu punya papa mama. Hari ini, ya, kalau enggak bagi anak-anak yang belum punya rumah tapi masih bisa bersyukur karena apa? Bisa kontrak rumah. Papanya masih punya pekerjaan, papanya sehat. Jadi banyak hal-hal yang baik Tuhan sudah berikan kepada kalian semua. Sekali lagi jangan hitung yang lain-lain yang belum dikasih sama Tuhan. Hari ini kalau ada anak-anak yang kepingin sesuatu, ya, boleh enggak kepingin? Boleh, ya, kepingin supaya bisa punya sepeda motor, kepingin supaya bisa mobil, enggak salah. Tapi jangan sampai keinginan itu merasuk, memenuhi pikiran kita. Semua otak kita itu dipenuhi sama kepikiran mau sepeda motor, mobil yang bagus, ya. Jangan, sebab Tuhan tidak suka. Kita harus bisa menjaga hati kita selalu puas dengan Tuhan, ya. Sebab orang yang selalu puas dengan Tuhan dan orang yang bisa menghitung berkatnya Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, seperti hari ini kita bisa bernapas. Siapa yang nggak bisa bernapas? Oh, nggak ada, ya. Kalau nggak bisa bernapas kan sudah meninggal, ya kan? Oh, masih bisa bernapas. Itu juga
berkat dari Tuhan yang luar biasa. Hari ini orang-orang yang kena COVID nggak bisa bernapas, dibantu sama oksigen. Mahal sekali loh harganya oksigen. Ya, kalaupun punya uang belum tentu bisa beli. Mungkin hari-hari ini lagi diusahakan sama pemerintah supaya tabung-tabung oksigennya ada. Yang dulu itu sampai habis kapan hari itu, sampai orang sakit cari oksigen nggak ketemu lalu meninggal. Anak-anak masih bisa menghirup udara yang segar. Itu kan berkat dari Tuhan, ya. Jadi anak-anak, kalau kita nggak iri, kita bisa punya rasa yang puas terhadap Tuhan. Kita bisa belajar sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Kita bisa suka belajar percaya bahwa waktunya Tuhan itu pasti datang dalam hidup kita. Ya, suatu hari nanti anak-anak bisa dapat sepeda motor baru. Papa mamanya bisa punya mobil baru, bisa punya rumah baru. Kalau sudah waktunya pasti datang di dalam hidup anak-anak, ya. Jadi belajarlah sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak boleh dikuasai pikiran kita dengan pikiran yang iri. Belajar menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Orang yang iri itu suka nuntut loh. Semua yang dia ingini harus dikasih. Ayo, dulu anak-anak siapa yang kalau minta mainan nggak dibelikan sama papa mamanya, lalu dia nangis, merengek dia, dia nangis, nggak mau belajar, dia nangis terus, ya. Karena temennya punya mainan, dia nggak punya mainan itu, ya. Dia kepingin semua yang dia ingini semua mau dituruti. Kalau tidak dituruti, papanya disalahkan, mamanya disalahkan, semua disalahkan. Orang yang iri ya suka berpikiran bahwa dia ini ya tidak dituruti, jadi orang lain yang disalahkan. Ayo anak-anak pada pagi hari ini belajar menerima berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua, ya anak-anak. Opa tidak khotbah panjang, tapi mari anak-anak sekali lagi tidak boleh iri sama orang lain. Orang yang hatinya puas, nggak iri, ya dia hatinya selalu bersukacita karena Tuhan. Tambah hari sukacitanya tambah banyak, nggak bisa berkurang. Tapi orang iri sukacitanya tambah apa? Tambah turun. Kalau oksigen dalam tubuh kita tambah turun, kita bisa mati. Kalau sukacita kita tambah turun. Ya masih kecil tapi mukanya kayak kakek, kayak opa, kayak nenek. Ya, jadi anak-anak nggak boleh iri, tapi hatinya bisa bersukacita. Sebab kalau rasa iri itu dipenuhi, minta dituruti terus, nggak akan pernah puas. Jiwanya makin kosong. Tapi kalau kita puas, maka mengalir sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan, ya. Tidurnya enak, makannya enak, nggak suka mimpi-mimpi yang jelek-jelek karena hatinya selalu bersukacita, ya. Opa mau tutup nih sharingnya Opa. Dulu waktu Opa kecil, ya, anak-anak sudah banyak dengar kan, Opa lahir dari 7 bersaudara. Ya, ini kakak-kakak ini dulu hidupnya enak sekali. Bisa punya mobil. Di daerah kampungnya Opa itu belum ada mobil. Kakaknya Opa naik mobil, ya sudah. Tapi waktu itu ya papanya Opa ini tidak dekat sama Tuhan, jadi ya sama Tuhan semua kekayaan diambil kembali,
lalu Opa lahir. Dulu Opa kalau berangkat sekolah itu ya seragamnya bahkan cuma satu loh. Dipakai sampai mulai hari Senin sampai Sabtu. Dicuci lalu Sabtu dicuci cepet-cepet. Ya, supaya Senin dipakai lagi. Kalau Sabtunya minggunya hujan gimana, kan susah ya toh. Ya, Opa dulu mikir. Opa pernah cerita, Opa itu waktu remaja jarang pakai baju baru. Ya, anak-anak pernah dibelikan sama orang tuanya baju baru? Wah, pernah itu, bajunya bagus-bagus. Opa dulu hampir tidak pernah beli baju baru. Jadi, Opa pakai baju siapa? Opa pakai bajunya kakaknya Opa. Tingginya 180, oh tinggi ya. Jadi kalau Opa pakai itu bajunya kayak daster, kayak kupu-kupu mau terbang. Ya, jadi di sininya itu kebesaran harus dijahit, di sini kebesaran harus dijahit, di sini kepanjangan, ya harus dijahit kayak daster. Dulu Opa selalu menggerutu, Tuhan, kenapa aku kok hidupnya seperti ini? Tapi waktu Opa mengenal Tuhan Yesus, Opa tidak iri lagi. Opa puas dengan berkatnya Tuhan yang luar biasa. Ya, karena Tuhan Yesus baik buat Opa, buat anak-anak semua sekalian. Suatu hari anak-anak juga bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, Opa menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ini Opa lagi khotbah di rooftop. Di rooftop di sana bisa kelihatan golf view, ya. Di sini banyak bunga, ya. Tempatnya enak, ya. Karena apa? Karena Opa belajar tidak iri sama berkat orang lain. Anak-anak jangan iri ya sama berkat orang lain. Nggak apa-apa orang lain punya rumah lebih bagus, nggak apa-apa orang lain punya mainan lebih bagus, nggak apa-apa orang lain punya iPad lebih bagus, nggak apa-apa orang lain punya HP lebih bagus. Sebab anak-anak dan Opa punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan memberkati ya. Kiranya anak-anak pagi hari ini dibebaskan dari rasa iri dalam hatinya. Ayo kita berdoa sama-sama, mengangkat tangannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku suka iri sama temanku yang di sekolah, temanku yang itu, Tuhan. Oh, ampuni aku. Dan pagi hari ini darah Tuhan Yesus membebaskan aku, mengampuni aku dari rasa iri. Dan mulai pagi hari ini aku ingin puas dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Aku bersyukur karena aku masih punya papa, meskipun aku mungkin gak punya mama. Aku bersyukur karena karena masih punya mama, meskipun papaku mungkin sudah meninggal dipanggil Tuhan. Aku bersuka cita, aku puas. Ya, meskipun rumahku kecil di sini, tapi aku hidupnya bahagia bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus baik bagi aku semua. Tuhan Yesus sayang sama aku, Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Itu jauh lebih penting daripada handphone, iPad, mainan, dan yang lain-lain. Tuhan Yesus yang paling berharga di hatiku. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa. Amin. Opa kembalikan kepada kakak-kakak ya. Tuhan berkati. Itu ya, semuanya pasti sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, adik-adik bisa kirim lewat QR code yang ada di layar monitor adik-adik semua. Bisa dibantu sama papa dan mama ya. Nah, sebelumnya
kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah melindungi, menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang memberkati, melindungi kami Tuhan. Engkau yang melimpahkan berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik Super Kid yang luar biasa. Apakah kalian hari ini diberkati? Ayo yang diberkati kasih jempolnya 2 seperti kakak gini, oke? Ya, pada pagi hari ini kakak juga mengucapkan terima kasih buat semua guru-guru Super Kid yang sudah melayani buat kita semua untuk jadi berkat buat kita. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah Super Kid pada pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kami senang sekali hari ini, hati kami bersuka cita sebab Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan sudah mengenyangkan kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menuntun hidup kami untuk menjadi anak-anak yang terus mengasihi Tuhan, yang terus takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati semua kakak-kakak Super Kid yang sudah jadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Kiranya urapan Tuhan terus semakin mengalir, sehingga kami setiap minggu kami akan mengalami terus Tuhan sukacita yang dari Tuhan. Kami mengalami Tuhan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya anugerah-Mu yang sempurna dari Bapa Surgawi dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua sangat diberkati pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.